wabarakatuh, sahabat tani Dian. Nah, di sini saya sedang melakukan penyiraman ya, sahabat tani, sampai meluber. Jadi kenapa harus sampai meluber? Pertama kan dia sebelum asar nih, waktu Indonesia Barat melakukan proses penyiraman karena cuaca masih panas ya di MDPL rendah, di MDPL 100 dekat garis pantai Pelabuhan Ratu, sahabat tani. Makanya Rudian kasih meluber. Nah, di samping itu, kalau cuma sedikit kan nggak bisa bertahan sampai besok juga kelembapannya di musim kemarau. Jadi saya biarkan ini sampai meluap, terus telat besok lusa dia tidak kemari pun tetap keadaan di sekitar akar masih tetap lembab, sahabat tani, khususnya di pohon durian yang masih proses pertumbuhan atau masa-masa pertumbuhan seperti ini. Pohon durian bawor ini, sahabat tani, dan bukan cuma ini aja, jadi di sini sekitar yang akan Rudian siram ini 70 pohon di sini, sahabat tani. Kayaknya Rudian dari awal ini menyiram, cuma kalau cuaca masih panas Rudian akan kasih banyak. Untuk di blok ini di sore hari ini Rudian menyiram. Jadi bagaimanapun tutorialnya, cara ini cara itu, tetap kalau di musim kemarau masa pertumbuhan ini dia butuh air, sahabat tani. Ya, tak luput dari pada penyiraman. Kalau nggak gitu, meranggas, dia akan berguguran dahannya satu persatu, kering akibat dehidrasi yang begitu hebat, sahabat tadi. Ya, apalagi yang masih yang dalam keadaan berbunga itu di musim kemarau perlu dibantu. Ya, itu beda lagi kalau dia mau dibungakan, harus streskan dulu. Setelah stres kan keluar bunga. Nah, setelah munculnya bunga kan nggak mungkin juga kita biarkan. Kasihan karena dia di samping itu mengeluarkan energi. Terus setelah berbunga kan nggak mungkin kita agak bantu dengan air penyiraman. Air penyiraman baik secara mau otomatis kan mau secara manual seperti ini tak masalah sebenarnya. Yang penting ada air kan gitu. Karena bulan Agustus ini mulai tanggal 15 sampai tanggal 19 ini puncak-puncaknya kemarau. Ya khususnya di daerah saya gitu, sahabat. Gitu. Ya tutorial cara ini cara itu pun juga kalau di musim kemarau tidak ada air untuk melakukan penyiraman ya sama aja bohong, sahabat tani. Lebih baik saya mah telat melakukan ini pestisida pada daun tanaman durian di sini ketimbang telat menyiram gitu kan. Gak mungkin juga sama belalang hantam semuanya langsung habis, enggak, sahabat tani. Biarpun berbulan-bulan kita tidak melakukan pestisida. Yang penting itu tadi penetrasi sinar matahari cukup ya untuk menghalau hama kutu kebo. Nah, nanti setelah ada hujan langsung saya akan lakukan pestisida dan sekaligus pakai bahan perekat supaya dia tetap nempel ketika dicecerin oleh air hujan, sahabat. Sangat penting untuk masa pertumbuhan ya, tidak ada alasan untuk tidak mau melakukan penyiraman ketika tanaman durian masa vegetatif. Ini ciri-cirinya ya, tanaman durian yang pohonnya atau daunnya tidak sakit, tetap prima. Seperti ini nih, tidak kekurangan air kan. Air kencang saja tuh, lancar biar sehari semalam juga tuh biarkan. Yang penting tetap air, sahabat tadi, tidak ada alasan. Makanya sebelum menanam durian tuh harus dipikirkan dulu untuk air penyiramannya. Tidak pandang itu mau durian varietas apa, kalau tidak ada air ya sama aja bohong. Ngandelin tanda hujan ya, ngandelin hujan aja kasihan, terpaksa nanti hidupnya juga. Banyak kejadian tuh kawan-kawan saya tuh, bagus masa-masa pertumbuhan. Kalau memang dalam usia 1-2 tahun masih 5 liter, 10 liter aja cukup. Kalau semakin dewasa dia akan semakin banyak juga dia membutuhkan air. Karena ini tanaman keras, tanaman bibit durian dari vegetatif, bukan dari generatif atau dari biji. Kalau dari biji ya nggak usah dibilang, dia lebih tahan daripada bibit yang sudah diokulasi atau digrafti atau disambung sisi. Dia nggak akan tahan, sahabat tani, karena ini hasil proses rekayasa dari biji diubah menjadi tanaman durian vegetatif. Tuh. Saya biarkan dulu ini sampai dia betul-betul meluber. Ya kita sharing aja lah, sahabat tadi ya, di sini sekalian Rudian melakukan proses penyiraman pada tanaman durian usia masa pertumbuhan. Semua di blok ini akan Rudian selesaikan di sore hari ini juga.
melakukan proses penyiraman pada tanaman durian, sahabat tani. Ini lebih daripada 5 menit. Tapi airnya kencang ini. Kalau di MDPL 500 ke atas ya telat 1 hari 2 hari menyiram tidak masalah. Kalau ini kan di garis pantai, di bibir pantai Pelabuhan Ratu, tahu sendiri kan, MDPL rendah. Yang dikhawatirkan tuh sahabat-sahabat tani rudian, mudah-mudahan di kebun duriannya masih tercukupi ya kebutuhan airnya untuk melakukan penyiraman. Yang kasihannya itu sahabat-sahabat saya juga yang kekurangan air. Tanaman duriannya udah mau mendekati masa generatif malah pada mati, karena itulah makin usia makin dewasa itu semakin butuh banyak air gitu. Kalau masih 1 tahun, umur 1 tahun 2 tahun masa tanam, 10 liter air juga masih cukup. Kalau udah dewasa begini nggak akan, sahabat tani. Akar udah kemana-mana, dan menyiramnya juga harus basah sampai ke sini kan, harus sampai ke ujung-ujung daun karena akarnya sudah sampai ke ujung daun seperti ini. Gak apa-apa sekaligus menyiram rumputnya juga. Semakin tumbuh banyak rumput semakin bagus. Ini udah lumayan cukup banyak saya kasih air penyiramannya. Belum nanti yang berbunga itu, yang durian-duri hitam tuh akan saya kasih juga. Jauh lebih banyak lagi mungkin daripada ini. Sayang kan kalau udah usia seperti ini kita tidak cukup untuk melakukan proses penyiramannya. Kalau di tempat saya jujur aja, walaupun ya kemarau 7-8 bulan, stok air tuh banyak, karena di bawahnya ada sungai, ketika sedot aja pakai genset, sahabat tani. Ini usia untuk 2 tahun lah, sahabat tani. Dari bibit kecil di bawah 60-70 cm rudian tanam. Dan alhamdulillah seperti ini sekarang. Bawor Banyumas Kemeranjen, sahabat tani. Oke, terima kasih sahabat tani ya. Rudian akan lanjut aktivitas rudian yang lainnya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan kalau bisa sahabat tani rudian, kebunnya duriannya jangan sampai telat melakukan penyiraman. Khususnya di musim kemarau ini, sampai datangnya hujan atau tibanya hujan, terus lakukan penyiraman. Jangan sampai lelah dan putus asa. Terima kasih, semoga sukses semuanya, dan terima kasih banyak atas segala dukungannya yang sudah menonton seputaran tentang tanaman durian di sini. Terima kasih, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.